Hai, saya Rian Ibram, umur saya 25 tahun, profesi saya selain sebagai TV host, saya juga kadang menjadi model. Cuman kalau aku seriusin jadi model tuh nggak enak sama model yang lain, jadi aku fokusnya ya udah jadi TV host aja. Halo, saya Shana Suartono dan hari ini baru aja selesai photoshoot sama Fadi Iskandar. Tadi ada 3 looks, simple looknya, tapi fotonya tone-nya agak berbeda-beda. So I'm excited to see the results. Tanganku, jari tanganku. Rian nih berisik banget. Secangkir kopi. Halo, nama aku Dwi Andika. Dah. Photoshoot. Iya, gua yang nulis. Jadi aku tuh emang dari kemarin berpikiran pengen punya beberapa foto yang bisa dipakai untuk berbagai keperluan. Dan karena aku juga lagi menulis buku ketiga, jadi aku kemarin tuh kayak, aduh pengen deh photoshoot lagi gitu. Terus pas aku ngomong gitu, ternyata ada beberapa orang yang juga ikutan nimbrung. Iya, yang pasti aku gabung di photoshoot ini adalah hasil karena paksaan. Karena aku tuh emangnya anaknya tuh doyan dipaksa gitu. Jadi nggak bisa kalau masih nggak dipaksa gitu. Jadi ketika Shanas menawarkan aku tuh tadi nggak mau. Cuman aku diseret-seret, aku dijewer, aku dijambak. Nggak deng. Tapi justru apa yang terjadi ya, apa yang dikatakan depan kamera tuh kadang kebalikannya gitu ya. Kenyataannya tuh adalah ternyata aku yang maksa untuk gabung di photoshoot ini. Dan ternyata photoshoot ini adalah bukan karena sure tanda kutip, tapi sure-nya tuh adalah sure it's gonna be great photo there gitu. Tadinya aku udah siapin 20 look, cuman nggak enak sama Dwi Andika sama Shanas, takutnya mereka minder. Jadi ya udah aku 2 look aja, dan aku rasa 2 look aku sudah sangat perfect sekali. Jadi 2 look oke. Aku boleh curhat nggak?
Aku tuh hari ini tuh lagi bete banget sebenarnya. Oke, kenapa? Aku tuh lagi patah hati. Jadi aku tadinya mau cancel photoshoot. Aku udah nggak mood banget photoshoot, kayak aduh udah males banget deh. Makanya aku tuh kayak duh gimana ya hasilnya. Ya udah deh, aku effortless aja. Tapi emang mungkin karena jiwa aku model ya, kayak tas. Ditambah fotografernya dia. Pas lihat hasilnya, Masya Allah, tabarakallah, bagus banget hasilnya. Membuat aku semakin semangat untuk melakukan photoshoot baju berikutnya. Jadi yang aku tadinya betenya hilang. Langsung betenya hilang. Ya, tapi sekarang aku bete lagi, photoshootnya udahan soalnya. Jadi mau ngapain dong abis ini? Boleh foto lagi nggak? Udah abis, ini waktunya abis. Tapi aku happy sih, hasilnya bagus banget. Hasilnya bagus ya? Hasilnya bagus banget. Ada jadi pengen photoshoot apa lagi nggak? Setelah 2 look ini, jadi kepikiran misalkan pakai bulu domba atau apa gitu. Bulu babi boleh ya? Ya nggak maksudnya. Tujuannya adalah menjalin persahabatan. Enggak. Tujuannya apa ya? Ya artistic exploration mungkin salah satunya. Dan ya sebagai host tuh kita sering lupa untuk mengabadikan momen mungkin per tahunnya gitu. Karena kita sering banget justru foto tuh pas event, tapi kita lupa untuk bikin photoshoot untuk update per tahun kira-kira bentuk kita tuh seperti apa gitu. Dan kemarin ngobrol sama Fadi dan dia juga ternyata menyetujui ide ini. Hari ini aku ada 2 look sama ini look yang ketiga gitu. So far gimana ekspektasi dan realitanya, kan tadi sempat lihat-lihat tuh dari kamera. Kan tadi kan ditanya konsepnya mau kayak gimana gitu, dan itu ya yang aku paling suka tuh adalah ketika kita bekerja sama dengan seseorang dan mereka tuh selalu mempertanyakan gitu maunya seperti apa. Ini sangat terbuka sekali gitu ya ketika akhirnya 2 ide dipersatukan gitu. Jadi ya ketika Bang Fadi bilang ini, terus aku juga kasih tahu, terus Shanas juga kasih tahu, Rian juga pengennya kayak gini, dan udah langsung ketemu di tengah-tengah, dan akhirnya kita mendapatkan eksekusi yang baik gitu sesuai dengan rencana kita. Dan hasilnya pun tadi sangat luar biasa gitu, karena ini benar-benar yang dipikirkan sebelumnya akan menjadi photoshoot yang keren gitu. Sesuai nggak sama? Sesuai dong, pasti sesuai. Happy itu, makanya aku tuh happy banget kan diwawancara ini aja, aku happy banget. Auranya aja udah kelihatan tuh. Itu kan penuh dengan tawa, tersipu-sipu malu, ya kan. Selama photoshoot ada siapa yang paling menjadi? Ya karena kan di sini aku paling muda ya, jadi aku tuh dijailin terus sama kakak-kakakku gitu. Seperti Semuanya aku dijalin sama Karian Sehan, bukan. Karian Ibram, sama Bang Fadi, sama Teh Shanas gitu. Teh Shana. Sunda.
Aku tadi di make upin, makeup aku itu adalah makeup artis yang cukup dikenal, jadi aku suka banget sama makeupnya dia. Namanya Anda atau Gianda Aktiani. Aku suka banget sama makeupnya Anda karena makeupnya Anda tuh selalu mengeluarkan tone kulit dari perempuan Indonesia dan menurut aku itulah yang harus di-enhance gitu. Jadi dia tidak berusaha untuk mengubah wajah dan penampilan dari seseorang, tapi kayak enhancing the features, dan menurut aku itulah seorang makeup artist yang cocok buat aku gitu. Sama hairdo-nya Mbak Hana. Wardrobe aku pemakai koleksi pribadi. Dan pengarah gaya pun pribadi. Padahal kayak bener-bener effortless aja, dan Fadi tuh fotonya tok 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 tok. Aku sampai udah nih kayak foto box nih, pas lihat hasilnya hah, bagus banget. Jadi bener-bener profilingnya bagus sekali, ngarahinnya juga bagus. Kayak awalnya aku kayak cepet banget, tapi pas lihat hasilnya bagus. Suka ya? Bagus banget. Dibantu sama siapa? Harus aku sebutin. Kalau aku sebutin aku nggak akan bayar. Gue sebutin ya, sama Dodi. Dodi Bashar namanya. Ya, kalau IG-nya Real Dodi Bastian. Bener nggak sih IG-nya itu? Bener deh kayaknya. Real Dodi Bastian. Itu makeup artis aku. Aku paling excited sebenarnya untuk melihat result dari look yang pertama karena aku jarang banget pakai baju hitam, to be honest. Ini membuat exception untuk Fadi Iskandar. Jadi aku jarang pakai baju hitam, jadi aku sangat ingin melihat resultnya, dan di kulit aku tuh baju hitam tuh seperti apa. Itu yang pertama. Tapi sebenarnya overall aku excited untuk melihat semuanya sih, karena aku tahu Fadi pasti tahu caranya untuk nge-twist dengan gaya dia. Terlalu mepet.
Aku make up sama Mbak Yani gitu, dan pasti ini yang sudah memegang. Kalau makeup aku nggak perlu karena aku mengeluarkan aura dari dalam tubuh aku gitu ya, dalam wajah aku, dan emang konsepnya di sini kan aku tuh adalah orang yang baik. karena aku makeup dari kemarin malam sebelum tidur. Aku bawa buat photoshoot hari ini gitu. Jadi nggak perlu makeup lagi. Gitu ya, jadi aku sih lebih memancarkan aura aja sih kalau makeup ya gitu. Jadi kalau rambut sama Mbak Yani ada 2 look juga, rambutnya sesuai dengan baju yang dipakai. Hari ini pakai oversize, satunya pakai apa, you can see ya, tank top bukan dong. Ya pakai itu, terus juga pakai yang oversize gitu. Terus look yang pertama rambutnya rapi, yang kedua rambutnya curly. Jadi ada kepikiran nggak kita photoshoot lagi buat kerja bareng lagi? Aku tuh kan nge-gym tuh seminggu 8 kali ya. Buset, hari aja 7. Betul ya. Jadi aku mungkin mau nunjukin 8 pack aku ya. Sama orang-orang tuh biar kasih lihat bahwa badan aku tuh benar-benar nggak six pack. Tapi 8 pack berotot. Tapi maksudku gini loh. Laki-laki itu begini, kalau perempuan ya, ini bukannya seksis ya guys yang sedang menyaksikan, tapi kan kalau perempuan make up cantik itu bisa diambil sebagai sebuah objek. Tapi kan kalau laki-laki kan nggak bisa dibuat mata cantik, make up segala macam dibikin cantik. Ya ada bisa laki-laki yang mau dibuat make up seperti itu, tapi kan umumnya laki-laki tuh tidak menggunakan make up seperti eyeshadow segala macam. Makanya kayak dibutuhkan lighting yang benar-benar bisa ngangkat profilnya jadi bagus banget, ya kan? Kecuali Dwi Andika mungkin ya. Aku tuh kadang-kadang disuruh-suruh gitu, tapi ya nggak apa-apa. Aku kan sebelum photoshoot aku bersihin studio ini dulu. Iya. Ada yang kurang nyaman nggak atau gimana selama photoshoot? Aku sih lebih kurang nyaman karena aku single aja sih ya, gitu. Ya karena dengan kesendirian itu emang terkadang bikin kita nggak nyaman ya. Gitu. Karena kalau misalnya punya pacar itu kan kita kalau lagi photoshoot ditemenin gitu biasanya, ada yang nungguin gitu. Nah kalau sekarang tuh kayak nggak ada yang nemenin, nggak ada yang ngasih support yang kayak beb kau bisa beb, nggak ada yang kayak gitu. Jadi itu yang bikin aku nggak nyaman. Nah, jadi kadang-kadang aku tuh selalu membayangkan seseorang seolah-olah lagi memperhatikan aku, membawa spanduk untuk bilang Dika kamu bisa gitu untuk photoshoot ini. Gitu. Nyanyi. Pemilu kali. Tadi photoshootnya went very well, semuanya kondusif, menyenangkan, dan arahan dan passion dari Fadi itu selalu terasa. Sarannya adalah menjaga kesehatan dan menjaga iman. Nggak ada saran lain selain explore, karena kita tahu kalau talenta dari Fadi pasti abang nih adalah orang yang belajar terus gitu, jadi pasti tidak akan ada limitnya. So ya, jaga kesehatan, jangan lupa tidur. Hasilnya bagus banget. Aku suka sih, maksudnya kontrasnya dapet banget. Terus profiling yang aku mau juga dapet banget. Karena aku suka foto yang simple tapi sharp, tapi kontras sinematiknya dapet banget dengan lighting dan juga shadow yang pas lihat hasilnya wow bagus. Padahal itu kan belum diedit ya, kayak masih raw dari kameranya. Jadi aku yakin bahwa kalau aku posting di Instagram pasti aku akan mendapatkan 1 juta likes. Boleh aku mendapatkan kata amin? Satu Indonesia bilang amin. Amin. Terima kasih. Aku sih cuma pengen ngasih tahu Bang Fadi aja, kalau misalnya kamu gabut gitu ya, kamu nggak usah main sosmed atau enggak kamu nggak usah ke mall, mendingan langsung telepon aku, yuk kita photoshoot lagi yuk. Ada saran untuk MBG? Nggak jadi.